Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan sistem pendukung keputusan. Materi kita kali ini akan membahas mengenai logika fuzzy. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami logika fuzzy, kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami logika fuzzy, bahan kajian ada pendahuluan, pengertian dan sejarah, prinsip dasar menggunakan metode logika fuzzy, contoh-contoh perhitungan metode logika fuzzy, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan logika fuzzy. Definisi peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tidak tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika fuzzy diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Zada dari Universitas California, Berkeley tahun 1965. Himpunan fuzzy pada himpunan tegas atau crisp set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis mikro A ditulis X memiliki dua kemungkinan. Satu, artinya X adalah anggota A. Dua, 0 artinya X bukan anggota A. Contoh 1 himpunan fuzzy jika diketahui S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan, A adalah himpunan 1, 2, 3, B adalah himpunan 3, 4, 5, maka nilai keanggotaan A pada A mikro A 2 sama dengan 1 karena 2 adalah bagian dari A. Nilai keanggotaan 4 pada A mikro A 4 sama dengan 0 karena 4 bukan bagian dari A. Contoh yang kedua adalah jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas ya. Di sini kalau dia true sama dengan 1, false sama dengan 0, 80 derajat Fahrenheit kurang tidak panas, sedangkan lebih dari 80 derajat Fahrenheit temperaturnya dikatakan panas. Kasusnya suhu sama dengan 100 Fahrenheit maka dikatakan panas, suhu sama dengan 80,1 Fahrenheit maka dikatakan panas, suhu sama dengan 79,9 Fahrenheit maka dikatakan tidak panas, suhu sama dengan 50 derajat Fahrenheit maka tidak panas. If suhu lebih besar dari sama dengan 80 derajat Fahrenheit disebut panas, if suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Contoh yang ketiga, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda umur kurang dari 35 tahun, parubaya 35 lebih kurang dari umur, kurang dari sama dengan 55 tahun, tua umur kurang dari 55 tahun. Jadi di sini ada muda, di sini ada parubaya, di sini ada tua. Keanggotaan himpunan biasa atau garis umur muda parubaya seperti ini. Apabila seorang berusia 34 tahun maka dia dikatakan muda, apabila seorang berusia 35 tahun maka dia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun maka dia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari maka dia dikatakan tidak parubaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun maka dia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari maka dia dikatakan tua. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemakaian himpunan Cripps atau biasa untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dan dapat dilihat dari nilai atau derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur ya. Di sini ada muda, ada parubaya, dan tua. Himpunan fuzzy untuk variabel umur ya. Kurang dari 35 tahun itu muda. Di antara 35 sampai 55 tahun itu dikatakan parubaya, termasuk angka 35 tahun dan 55 tahun. Lebih dari 55 tahun itu dikatakan usianya sudah tua. Variabel fuzzy adalah variabel suatu sistem fuzzy, contoh berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Himpunan fuzzy atau fuzzy Z adalah himpunan fuzzy yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzzy. Contoh variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy yaitu panas, hangat, dan dingin. Variabel ini nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah.
Himpunan fazi memiliki dua atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dan dingin. Numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 18, 21, 33, dan seterusnya. Ada juga namanya himpunan semesta, keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fazi. Contoh semesta untuk variabel berat badan 1:50, semesta untuk variabel suhu 1:100, seperti itu. Domain himpunan fazi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fazi. Contohnya dingin 0,60, hangat 50, 80, panas 80 sampai tak terhingga, seperti itu. Ada lagi fungsi keanggotaan himpunan fazi atau membership function adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 dan 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Kalau kita lihat di sini ada representasi linear, di mana di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X, ya, seperti itu. Jadi di sini adalah domainnya, di sini juga ada domain. Jadi ini adalah A, ini juga ada A, dia tegak lurus 1.0. Di sini juga dia akan menjadi sebuah segitiga, ya, seperti itu. Tinggal dilihat nanti operatornya kurang dari atau lebih dari atau ada sama dengannya, seperti itu. Representasi bentuk lain ada bentuk bahu, bentuk S, bentuk lonceng, bentuk beta, dan bentuk Gauss. Operasi logika atau operasi himpunan fazi. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fazi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan, yaitu firing strength atau alpha predikat menurut Kusuma Dewi tahun 2004. Ada tiga operasi dasar yang diciptakan oleh Zade. Operator N berhubungan dengan operasi intersection. Pada himpunan, alpha predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antar kedua himpunan, di mana di sini ada irisan dari himpunan A dan himpunan B. Minimum dia dilihat dari nilai yang ada di himpunan A dan juga akan dilihat dari nilai yang ada di himpunan B, seperti ini. Selanjutnya adalah penalaran monoton atau aturan fazi if-then. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fazi. Meskipun penalaran ini sudah sangat jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk menskalakan fazi. Jika dua variabel fazi direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A dan Y is B, atau Y sama dengan F X, A, B, maka sistem fazi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fazi. Nilai output dan dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaannya yang berhubungan dengan antecedentnya. Ini studi kasusnya dari paper saya yang berjudul Perbandingan Algoritma Fazi C-Means dan K-Means Clustering dalam Pengelompokan Data Puskesmas, seperti itu. Adapun referensi dari pertemuan kali ini dari seri Ahmad Saputra, Perbandingan Algoritma Fazi C-Means dan K-Means Clustering dalam pengelompokan data puskesmas. Ada lagi dari Sumadi S, Logika Fazi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.